teman-teman. Saya Dafa Akhil Al-Faruq, kelas 5 SD Islam Al-Hikmah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya dan ayah saya akan membuat ilustrasi kisah Nabi Muhammad. Selamat menikmati. Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin merobohkan Ka'bah. Pasukan gajah yang dipimpin Raja Yaman Abrahah gagal menyerang Ka'bah karena diserbu oleh pasukan burung ababil, utusan Allah yang mencengkram batu panas dari neraka dan dilemparkan kepada Raja Abrahah dan pasukannya sampai mereka binasa tanpa tersisa. Tak lama setelah kejadian itu, Nabi Muhammad lahir ke dunia dengan penuh cahaya yang menyinari alam semesta. Seorang bayi yang kelak akan membawa perubahan besar pada dunia. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Ayah Nabi meninggal saat Nabi Muhammad baru berusia 3 bulan dalam kandungan ibunya. Ayahnya meninggal dunia karena kelelahan saat berdagang dan beliau jatuh sakit. Sang kakek Abdul Muthalib yang merupakan pemimpin Mekkah atau kaum Quraisy memberikan nama Muhammad kepada Rasulullah. Sang kakek membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam Ka'bah lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah pada usia 7 hari. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad menghabiskan waktu yang tak lama bersama ibunya. Aminah sering mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, pulang dari mengajak Nabi Muhammad berziarah, Aminah kelelahan dan jatuh sakit. Lalu Sayyidah Aminah meninggal dunia. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad tinggal dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia, sehingga pamannya Abu Talib merawatnya. Mereka hidup dalam kekurangan. Meski begitu, Nabi Muhammad tumbuh dengan baik. Saat kanak-kanak, Nabi Muhammad membantu mengembala binatang ternak dan ketika sudah cukup dewasa, Nabi membantu pamannya berdagang. Pada saat Nabi Muhammad sedang mengembalakan kambing, suatu hari turunlah malaikat Jibril diutus Allah untuk membelah dada Nabi dan membersihkan hatinya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah merupakan wanita terpandang cantik, rupawan, dan berasal dari golongan orang kaya. Wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad saat beliau berusia 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad berada seorang diri dalam gua Hira di Jabal Nur untuk bertahanus dan beribadah di dalam gua tersebut. Lalu beliau didatangi malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Melalui malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapat wahyu dari Allah, Nabi Muhammad pun mulai melakukan dakwah. Dakwah pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun yang menjadi pengikut Nabi Muhammad yang pertama adalah sang istri Khadijah, lalu para sahabatnya yakni Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu Nabi Muhammad kembali mendapat wahyu untuk mulai berdakwah secara terang-terangan.
dikala Nabi Muhammad melakukan dakwah terang-terangan dan mengajak manusia untuk berhenti dari menyembah berhala. Nabi dan pengikutnya mendapat perlawanan dan penyiksaan tiada henti, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad mendapat sambutan yang baik dari masyarakat dan beliau mendirikan negara di kota Madinah dengan dasar piagam Madinah. Pada tanggal 27 Rajab di tahun kenabian, Nabi Muhammad menjalani Isra Mi'raj. Kisahnya tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra. Di malam itu Rasulullah bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu Nabi diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Saat diangkat ke langit ketujuh, Nabi bertemu dengan malaikat dan nabi-nabi terdahulu di sana. Nabi Muhammad pun menerima perintah salat 5 waktu. Nabi Muhammad wafat saat berusia 63 tahun. Beliau wafat setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu. Lalu 5 hari sebelum Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir, suhu tubuhnya begitu tinggi. Teman-teman, peringatan Maulid Nabi Muhammad bisa dijadikan momen untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah dengan meneladani sifat dan kisah perjuangannya. Siapapun yang dekat dengan Nabi Muhammad, maka Allah akan